Apakah Anda percaya kalau gagal bayar di pinjol itu dilindungi oleh undang-undang? Anda wajib percaya, ya. Jadi kalau Anda galbay, pinjol, lalu diteror sana sini, difitnah, Anda itu maling perusahaan, bawa kabur uang perusahaan, melanggar aturan perusahaan, tidak tepat janji dan lain-lain, itu hanyalah template tagihan belaka dari DC-DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Ya, di video ini saya akan tunjukkan hal yang paling benar. Oke, yang pertama adalah ini. Di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya, bagi pengikut saya, subscriber saya ini sudah bosan mungkin ya ngelihat pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM itu. Tapi bagi Anda yang belum tahu, mari kita baca sebentar. Ya, ini bisa menguatkan Anda bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak melanggar hukum apapun dan dilindungi. Oke, pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM telah mengatur sebagai berikut. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Oke, nah ini yang pertama, ini sudah paten bahwa orang yang gagal bayar itu tidak bisa atau tidak boleh dipidana. Ini bukan kata saya, gitu ya, tidak boleh dipidana penjara, gitu kan. Ada lagi dari OJK-nya. Oke, mari kita simak. Nah, sekarang saya sudah ada di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Langsung saja kita baca tentang hal tersebut. Nah, di sini di poin H, OJK menyatakan seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Penyelenggara bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana. Yang artinya adalah semua resiko pinjam-meminjam di pinjol itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Ya, kalau misalkan OJK itu memang sebut saja, let's say tidak suka dengan nasabah, tidak suka dengan nasabah pinjol, di sini akan diselipkan kata-kata, gitu ya. Resiko pinjam-meminjam atau resiko pendanaan itu ditanggung oleh nasabah pinjol itu sendiri, ya. Nasabah pinjol wajib melunasi hutang-hutangnya hingga akhir bersama bunga, denda, administrasi dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Jika OJK itu memang tidak suka dengan nasabah-nasabah pinjol. Ya, kita sebagai awam nyebutnya begitu saja ya. Nah, tapi di sini di SE OJK ini tidak ada peraturan yang tertulis bahwa nasabah pinjol wajib membayar semua hutang, bunga, denda, dan administrasinya. Nggak ada di sini. Tidak ada. Ya, Anda mau cari kemanapun nggak akan ada sebenarnya. Gitu ya, tidak hanya di SE OJK ini saja. Jadi bisa kita asumsikan karena nasabah ini tidak diberikan tanggung jawab atas pinjamannya, maka bisa kita simpulkan bahwa gagal bayar di pinjol itu dilindungi hukum, ya, dilindungi hukum. Ya, jadi sangat jelas sekali garis besar dari gagal bayar itu sebenarnya dilindungi hukum. Jadi bohong tuh. Apa yang disampaikan DC kepada Anda itu semuanya bohong, ya. Yang nanti akan yang dituduh maling perusahaan, yang dituduh buronan perusahaan dan lain-lain itu sangat bullshit, nonsense sekali. Ya. Buat Anda yang baru-baru mau galbay, ya sudah difitnah seperti itu adalah hal yang sangat nonsen, tidak masuk akal dan tidak perlu kita tanggapi. Oke ya, karena di sini di Google yang tadi maupun langsung dari OJK-nya menyatakan bahwa resiko gagal bayar ini ya itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Dan di Google tadi barang siapa yang tidak bisa mampu membayar hutangnya karena ketidakmampuan maka tidak bisa dipidanakan. Ya, itu sangat jelas sekali. Hal klise yang perlu diulang-ulang. Nah, sebenarnya ya, resiko-resiko dari pinjol itu sudah klise sebenarnya ya, sudah terlalu busuk. Ya, kalau bisa saya bilang sebenarnya busuk sekali. Lagi-lagi resikonya masuk silik OJK, ada DC lapangan, teror ke Kondar ya. Sudah sebenarnya itu saja. Ya, resiko dari galbay pinjol legal OJK. Namun banyak sekali orang-orang yang walaupun sudah galbay 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak bisa menjernihkan pikirannya, tidak bisa merelakannya, atau bahasanya tidak bisa menanggung atau menerima resiko dari gagal bayar tersebut. Gitu ya.
Nah, saran saya, jika Anda itu sudah galbay, Anda itu wajib menerima resikonya. Atau ketika Anda itu bermain-main dengan pinjol, walaupun belum galbay, Anda itu wajib menerima resiko dari kegagalan pembayaran Anda. Atau kegagalan yang akan terjadi di depan mata ketika Anda itu bermain pinjol. Gitu ya. Anda wajib menerima resiko itu. Karena ketika orang yang bermain pinjol menerima semua resiko dari pinjaman online itu, ya, mereka akan segera bebas dari yang namanya cemas, takut, ya, kewalahan, was-was, panik dan lain-lain. Jadi kalau Anda tidak bisa menerima resikonya, maka itu akan menjadi perjalanan panjang ya dalam hidup Anda, gitu ya. Nah, mulai dari sekarang Anda sedikit-sedikit ya secara nyicil gitu ya untuk menerima resikonya. Ya, resikonya masuk slik OJK. Oh ya udah deh, saya ikhlaskan masuk slik OJK. Yang kedua, resikonya ada DC lapangan gitu. Ya sudahlah, saya coba dalam ketakutan saya ini memberanikan diri untuk menemui DC lapangannya gitu. Saya mau tahu bagaimana gitu ya. Resiko yang ketiga, kondar yang tidak terlalu dekat gitu ya, atau yang kita hormati itu dihubungi gitu ya. Jadi kita agak sungkan, takut, malu gitu ya. Coba kita ini menerima resiko tersebut dengan cara jujur ke kondar itu. Ya iya, saya sedang terlilit pinjaman online dan akan saya bereskan atau saya lunasi dalam 3 bulan ke depan gitu ya. Nah, dalam 3 bulan ke depan mohon kalau ada yang menghubungi bilang saja tidak kenal dengan yang namanya saya di sini gitu ya. Jadi agar kondar Anda tidak selalu diteror gitu ya. Nah, di sini ya di grup Facebook Raja Galbay ada beberapa postingan gitu ya yang mewakili masalah-masalah galbay di pinjol gitu ya. Nah, di sini ada 2 gitu ya. Sebenarnya banyak sekali gitu ya. Ada yang masih tanya ACC enggak di Evocast gitu ya. Ada yang rencana mau gade surat tanah ya. Entah ini tujuannya apa, entah mau ngelunasi pinjol atau gimana gitu, saya tidak tahu. Gitu ya, silahkan saja ya di grup Raja Galbay itu bebas Anda mau posting apapun asal jangan berbisnis di sini gitu ya. Jangan gestun atau joki pinjol, tidak boleh ya, karena siapa yang tahu ya kan ya jujur atau tidaknya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Mas Rizky Nasution, kredit pintar gimana ya, suhu apa aman-aman saja gitu ya. Kita lihat komentarnya. Nah, di sini ada komentar yang sangat menarik sekali ya. DC-nya ramah dan sopan kok gitu ya. Kasih aja rokok sebungkus atau uang bensin. Nanti sama doi dibantu agar perusahaan nggak ngirim DC lain. Terbukti aman nggak datang lagi lokasi Bandung. Dia cuma datang 1 kali dan sisanya setiap akhir bulan surat cinta aja gitu ya. Di sini lalu aman, KP enak di Galbay gitu ya. Walaupun KP itu ya ada DC-nya, tapi pasti banyak juga ya, sekitar 40% orang dari 100% gitu ya. Ada yang tidak didatangi ya, seperti ini ya Mas ini gitu kan ya. Ada juga pokoknya banyak lah ya yang walaupun DC apa pinjol-pinjol itu terkenal punya DC lapangan tapi tidak didatangi ya gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini ada statement yang ya bisa dijadikan solusi gitu ya untuk orang-orang yang masih takut atau gimana gitu ya. Kalau saya Raja Galbay ya didatangi DC, Anda nggak usah kesini-sini lagi ya, saya nggak akan bayar, saya tidak peduli gitu ya. Nah, tapi kalau Anda belum bisa seperti itu ya kan ya, saya mengerti ya, saya paham. Nah, Anda coba bisa bilang ya ke DC-nya juga Anda bisa mencoba hal ini gitu ya. Kasih uang bensin nggak masalah gitu ya, asalkan setelah Anda mengasih uang bensin ya, itu Anda wajib bilang jangan kesini-sini lagi Mas, saya lagi nggak ada uang gitu ya. Nah, ini adalah permasalahan dari gagal bayar di pinjol-pinjol legal OJK. Aman nggak ya? Aman-aman saja apa gimana gitu? Aman-aman saja lah pasti gitu ya. Didatangi DC lapangan itu bukan kiamat, bukan tsunami gitu ya. Kecuali DC lapangan itu bawa tsunami ke rumah Anda gitu ya. Cuos, langsung rumahnya hancur gitu. Itu nggak aman ya. Kalau DC lapangan itu hanya bawa surat, ya, apalagi DC-nya DC pinjol tidak bisa menyita barang-barang Anda, itu aman-aman saja
gitu ya. Jadi kita ini harus mulai dari sekarang menganggap bahwa DC pinjol, lapangan pinjol itu sangat aman sekali. Ya, mereka tidak bisa menyita barang-barang Anda gitu ya, tidak bisa juga memaksa. Kalau memaksa, laporkan ke OJK, rekam orangnya ya, laporkan ke OJK, viralkan ya, nanti biasanya itu pasti kena itu ya, DC-DC seperti itu. Oke gitu ya, lanjut. Akhirnya lega juga, Galbay es pinjam 9 juta, es pay letter 13 juta, udah capek galup-tulup, langsung hapus aplikasi. Ternyata kita semua itu sama ya, yang bermain di pinjol itu ya. Kenapa samanya? Karena sama-sama lega setelah Galbay gitu ya. Bagi yang masih rawat-rawat pinjolnya tidak akan merasakan kelegaan dalam hidupnya gitu ya. Jadi ya harus Galbay mulai dari sekarang gitu, karena Anda itu waduh sangat fresh sekali, saya jamin sangat bahagia sekali, sangat damai sekali hidup Anda itu ketika Anda itu sudah memutuskan Galbay ya, hapus aplikasinya lalu lupakan pinjol-pinjol itu Anda akan seperti terlahir kembali ya. Setelah Galbay pinjol itu Anda tinggal memperbaiki ekonomi Anda saja gitu ya. Nah di sini pas banget nih, ini yang paling benar ya, hapus APK, nikmati hidup, Galbay kan itu ya sebenarnya ya. Jadi permasalahannya itu ya itu, jadi sebenarnya permasalahan di pinjol itu hanya ada di dalam otak kita gitu ya. Setelah otak kita itu disetel dengan benar gitu ya, maka hidup ini akan terasa damai sekali gitu ya. Jadi Anda harus menyetel otak Anda sedemikian rupa sebagus mungkin. Seperti apa yang saya tadi katakan ya, resikonya masuk blacklist OJK, Anda beranikan diri, Anda ikhlaskan. Ada DC lapangannya, Anda berani temui, Anda ikhlaskan ya. Kondar-kondar yang Anda hormati itu diteror ya, Anda beranikan diri untuk jujur gitu ya. Sudah, nanti juga lega gitu ya. Mau Galbaynya KP, mau Galbaynya es pinjam, Ivocast ini yang nggak pernah meminjamkan Anda dana, apalagi ini ya, ini rencana mau gade surat tanah lah gitu kan. Aduh ya gitulah pokoknya ya. Nah maka dari itu ya, di video kali ini saya mengajak Anda untuk menerima semua resiko dari gagal bayar pinjol yang ecek-ecek itu. Resikonya ya ecek-ecek. Oke, gagal bayar itu resikonya sangat sepele sekali, bahkan bukanlah masalah. Ya, bukan masalah sama sekali. Gitu ya Galbay pinjol itu. Oke? Jadi tetap semangat untuk Anda bagi yang masih rawat-rawat pinjolnya, masih ketimpang-ketimpung ya, untuk melunasi pinjol-pinjol Anda segera Galbaykan saja gitu. Tetap semangat, Anda tidak sendirian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.